Shalom, selamat pagi. Sahabat inspirasi, kita akan membaca dari 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Salah satu pokok doa daripada Yabes adalah, kiranya tanganmu menyertai aku. Tangan Tuhan artinya intervensi atau campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan juga berarti kuasa Tuhan. Pertama, Yabes tahu bahwa ia mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, ia memohon agar Allah campur tangan di dalam segala sesuatu yang ia lakukan. Yabes mengerti, untuk mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah, yang banyak, tangannya terlalu kecil. Ia butuh tangan yang lebih besar, yaitu tangan Allah. Kedua, ketika kita memperluas daerah kita, pasti ada pihak yang tidak senang, yaitu mereka yang daerahnya menjadi kecil. Mereka yang tidak senang dengan kemajuan yang kita capai pasti tidak akan tinggal diam. Itulah sebabnya kita memerlukan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, kita perlu campur tangan Allah karena keberadaan kita yang terbatas. Yang pertama, pengetahuan kita terbatas. Sekalipun kita sudah cukup banyak mempelajari segala sesuatu, namun tetap saja pengetahuan kita terbatas. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, belum ada obat yang ampuh untuk menyembuhkan secara total penyakit kanker, diabetes, atau darah tinggi. Kedua, kekuatan kita terbatas. Kekuatan fisik kita terbatas. Itulah sebabnya ada pembatasan terhadap jumlah jam kerja, dan kita perlu istirahat serta tidur. Perlu kita ketahui bahwa kekuatan jiwa kita juga terbatas. Itulah sebabnya ada yang menjadi stres jika tidak tahan. Ketiga, kepandaian kita terbatas. Sepandai-pandainya manusia, ada juga batasnya. Lihatlah, setiap hari ada penemuan dan barang baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Apa artinya? Artinya kepandaian penemu-penemu sebelumnya terbatas adanya. Penemu yang sekarang ternyata lebih pandai, tetapi juga terbatas karena nanti ada penemuan-penemuan baru lagi. Keempat, hikmat kita terbatas. Hikmat kita juga terbatas. Seringkali kita salah dalam memberikan jawaban yang akhirnya membuat transaksi menjadi berantakan. Seringkali kita kurang mengerti bahwa saat itu adalah saat untuk diam atau saat untuk berkata-kata. Karena kurang hikmat, hubungan kita menjadi renggang. Kita memang perlu minta hikmat dari Tuhan. Yang kelima, keberanian kita terbatas. Keberanian bukan soal kecil. Banyak orang tidak sukses di dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanannya karena tidak berani. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun dapat diserang ketakutan. Kita perlu keberanian ekstra dari Tuhan. Keberanian untuk maju, keberanian untuk pindah, bahkan untuk berhenti pun terkadang kita perlu keberanian. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita memerlukan kekuatan dan kuasa dari Allah. Dan berita gembiranya, Allah memang sedang mencari hamba-hamba yang bersungguh hati untuk melimpahkan kekuatannya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di awal tahun yang baru ini, kami sungguh menyadari kekuatan kami terbatas, hikmat kami terbatas. Kami memerlukan campur tangan-Mu ya Tuhan, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, dan jadikan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil
oleh karena tangan Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.